Saudara, Islam itu di dalam setiap hukum yang ada memiliki dua tinjauan. Ada secara eksplisit, ada secara implisit. Ada zahir, ada batin. Ada mantuk, ada mafhum. Dan bila kita memahami konsep ini, maka muslim tidak akan menjadi kaku di dalam memahami ajaran-ajaran luhurnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Sebab dalam usul fiqih dijelaskan al-amru bisyai'i huwa nahyu bididdih. Perintah mengerjakan sesuatu itu maknanya larangan pada lawanannya. Bila dikata syarat, maka akan keluar dari syarat. Seperti biar kita faham dan muslim enggak pernah kaku, mana eksplisit, mana implisit, mana zahir, mana batin, mana mantuk, mana mafhum, mana tersurat, mana tersirat. Semuanya konsep dalam sebuah hukum, di dalam aturan hukum-hukum Islam. Biar gampang, di SPBU ada tulisan dilarang merokok. Itu namanya hukum tersurat. Qala Imamul Muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumih wa ghafara lahu wa limasyayikhihi wa limasyayikhina amin. Wala qada'a 'alal kafiri idza aslama illal murtadda. Dan tidak wajib qada atas orang yang kafir apabila telah masuk Islam oleh si kafir, illa kecuali wajib qada orang yang murtad. Wala 'alal majnuni wal mughma alaihi was sakrani ba'da suhwihim, gitu ya, ba'da suhwihim. Dan tidak wajib qada atas orang gila dan orang yang ayan dan orang yang mabok sesudah siuman mereka, illa idza ta'addau bidzalika, kecuali apabila sengaja-ngaja mereka dengan demikian itu. Wala 'alas saghiri idza balagha, dan tidak wajib qada atas anak kecil idza balagha, apabila telah memasuki baligh oleh anak kecil. Wallahu a'lam bissawab. Kita bedah. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, malam hari ini kita masih melanjutkan paparan mafhum mukhalafah daripada syarat-syarat wajib salat yang dijelaskan pada pertemuan yang lalu, di mana syarat wajib salat ada 4. Pertama Islam, yang kedua adalah baligh,
yang ketiga adalah berakal, dan keempat adalah suci dari haid dan nifas. Dan ini paparannya masih memaparkan pemahaman terbalik daripada syarat-syarat itu. Saudara, Islam itu di dalam setiap hukum yang ada memiliki dua tinjauan. Ada secara eksplisit, ada secara implisit. Ada zahir, ada batin, ada mantuk, ada mafhum. Dan bila kita memahami konsep ini, maka muslim tidak akan menjadi kaku di dalam memahami ajaran-ajaran luhurnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Sebab dalam usul fiqih dijelaskan al-amru bisyai'i huwa nahyu bididdih. Perintah mengerjakan sesuatu itu maknanya larangan pada lawanannya. Bila dikata syarat, maka akan keluar dari syarat. Seperti, biar kita faham dan muslim nggak pernah kaku, mana eksplisit, mana implisit, mana zahir, mana batin, mana mantuk, mana mafhum, mana tersurat, mana tersirat. Semuanya konsep dalam sebuah hukum, di dalam aturan hukum-hukum Islam. Biar gampang, di SPBU ada tulisan dilarang merokok. Itu namanya hukum tersurat, merokok dilarang. Kalau kita merokok di pom bensin tidak boleh, dari tulisan yang ada. Itu disebut dalam ilmu usul fiqh namanya mantuk. Mantuk hadis, tekstual, tersurat. Kalau istilah hadis, dilarang merokok. Maknanya bukan itu doang. Jangan sampai saudara bilang enggak ada tulisannya kalau nabun. Berarti kalau nabun di pom bensin boleh enggak? Hah? Boleh enggak? Hah? Itu namanya kita harus paham ada makna di balik tulisan itu. Jadi enggak mesti harus cara memahami itu kayak begitu. Dilarang merokok berarti nabun boleh. Itu namanya tidak mengerti sebuah ungkapan. Disebutnya dalam bahasa Al-Quran, hadis, namanya nas, teks hukum yang ada. Dilarang merokok. Itu akan melahirkan hukum dilarang nabun, dilarang motret, dilarang segala macam yang berbentuk api. Gitu, ada arus dan itu bahaya. Begitu, nggak perlu ditulis. Dilarang nabun, dilarang bakar ban, nggak perlu, cukup segitu udah paham. Itu namanya orang yang cerdas di dalam memahami hukum. Sehingga muslim itu tidak kaku. Ketika Nabi bilang, barang siapa mengadakan sesuatu di dalam Islam
sesuatu yang tidak ada dalil dalam Islam maka itu ditolak, kata Nabi. Terjemahannya begitu. Siapa orang ngadain sesuatu yang kagak ada dalilnya, itu namanya bid'ah, kata Nabi. Sesuatu yang kagak ada dalilnya namanya bid'ah. Begitu. Itu maknanya, itu namanya tekstual, dilarang merokok. Ada makna di balik itu. Siapa orang ngadain sesuatu yang Nabi enggak kerjain, tapi ada dalil dari Nabi, enggak bid'ah. Begitu maknanya. Maka Islam tuh enggak kaku. Begitu. Nabi enggak bikin kampus. UGM enggak ada zaman Nabi. Enggak bid'ah, enggak. Isinya ada, belajar menuntut ilmu, ada dalilnya dari Nabi. Boleh. Bid'ah bikin kampus SD, SMP, kagak. Itulah Islam. Begitu. Kenapa? Karena mereka ulama tuh paham, biar Nabi nggak kerjakan, kalau masih ada sandaran dalil nggak bid'ah, kata Nabi. Begitu. Maka tidak kaku, nggak apa-apa, yang penting ada sandaran dalil. Kalau yang nggak ada zaman Nabi bid'ah, itu repot. Berarti orang-orang di mujahidin nih, zaman Nabi ada nggak? Zaman Nabi hidup ada nggak? Namanya muka bid'ah. Apaan? Muka bid'ah. Emang apa? Nggak ada zaman Nabi. Nggak begitu Islam. Cara memahami agama tuh enggak kaku. Itu kayak begitu. Harus benar. Nah, balik kepada materi kita. Kita ngomongin syarat-syarat wajib sholat Islam. Bagaimana kalau tidak Islam? Kafir, sekarang masuk Islam, sholatnya kudu diqodho apa kagak? Ah, ini materi. Kata kiai kita, wala qadha'a 'alal kafiri idza aslama illal murtad. Bila kita telah paham bahwa syarat diwajibkan sholat, pertama kriterianya kudu muslim. Bagaimana kalau dia tidak muslim? Tidak wajib, karena tidak Islam. Matan tafasyartu intafal masyrutu. Bila syarat tidak ada, yang dipersyaratkan otomatis tidak ada. Bagaimana kalau non muslim masuk Islam? Dari kecil kafir, pas sekarang 2022 masuk Islam gara-gara nonton YouTube, masuk Islam. Mana umurnya udah 60 lagi. Ini gimana? Dia masuk Islam, dulu nggak sholat. Kalau kata teman kita nih, teman kita ada orang umurnya udah 75, pakai tongkat, jalan udah sempoyongan, pengen masuk Islam. Cina, umurnya 75, udah tongkat, udah payah jalan. Datang sama teman kita mau masuk Islam. Kalau teman kita, gak usah begitu. Sama teman kita, gak usah. Emang apa? Enak banget dia. Udah di ujung pengen masuk surga. Gue dari dulu capek nyari-nyari surga, ngaji.
sholat tak kudu tahajud. Gue capek nyari-nyari surga, dia di ujung enak banget dia di surga, enak di dia. Gue capek dari dulu nyari surga, dia udah di ujung tinggal batuk doang, besok juga mati mau masuk Islam, kagak usah gitu sama temen kita. Ya nggak boleh begitu kan, hidayah Allahnya baru datang. Tapi kan enak dia di ujung, marah-marah mabok segala macam, sekarang Islam surga enak di dia begitu. Gue udah capek nyari-nyari, pakai hujan-hujanan ngaji pengen cari surga, capek begitu. Kalau pakai akal iya juga ya begitu, tapi agama bukan berdasarkan akal saudara, wahyu tuntunan. Bila ada orang kafir masuk Islam, perlukah sholat kemarin yang ditinggalkan sekarang umur 60? Kan umur 15 wajib sholat, 45 tahun dia nggak sholat dari kecil. Kata orang Betawi sejak bujak dia kagak sholat. Sekarang umur 60 nih masuk Islam, bersyahadat. Sholat yang kemarin-kemarin ditinggal perlukah diqadha? Maka jawabannya wala qadha a'dal kafiri idza aslama. Tidak ada kewajiban mengqadha sholat yang ditinggalkan dulu-dulu bagi orang yang kafir ketika dia masuk Islam. Tidak ada qadha. Dengan Islam pemutihan. Kalau udah pemutihan dah nol, bas, enggak perlu dikodok-kodoi, enggak perlu. Bagaimana kalau maksain juga? Gua pengen kodoin juga. Dulu-dulu kan gua nggak sholat, kata si Ahong sama Acong, gua mau kodok juga. Haram, dosa. Kalau dia kodok juga dosa. Ngodoinnya tuh kenapa dosa? Menentang agama punya ajaran. Kan nggak ada, nggak usah. Tapi kalau ada sampai punya pikiran pengen kodok, itu bukan jempol 1, 4 sama kaki gitu. Orang dibilang nggak usah bayar, dia ngotot pengen bayar begitu. Nggak usah, dia maksa juga. Haram. Muraghaman li syariah, nginjek-nginjek aturan agama, dosa. Sebab Al-Quran sudah bilang dengan teks yang sangat jelas. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, qul lilladzina kafaru iyantahu yughfar lahum ma qad salaf. Sampaikan olehmu wahai Nabi Muhammad kepada mereka semua non muslim, agama apapun asal mereka, bila mereka berhenti dari kekufuran, yakni bila mereka masuk Islam, yughfar lahum ma qad salaf. Nol, balik dari nol, kayak Pertamina gitu. Dari nol dimaafkan kesalahan yang dulu-dulu, pemutihan. Tidak usah. Kata pemerintah, pajak motor bulan ini pemutihan. Itu dari nol enggak? Hah? Ini yang punya motor yang jawab nih. Pemutihan pajak motor bulan ini